يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatul Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ila akhir ayat. Fa ya hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatul ukhra, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Kemudian Allah masih menitipkan ruh di badan kita, artinya kita masih hidup. Mari kita berusaha di sisa-sisa usia kita ini
selalu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semua di akhir hayat kita bihusnil khotimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita selalu berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, aulan nas yaumal qiyamah a'saruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti di surga adalah umatku yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka kalau kita ingin dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk kita dekat bersama Rasulullah, rumah kita dekat bersama Rasulullah, nanti di akhirat ada amal-amal istimewa yang kita buat. Apa amal istimewanya? Mungkin kita memperbanyak salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada di antara kita, kawan-kawan kita, setiap hari dibuatnya wirid. Setiap hari itu dia tidak tidur sebelum bersalawat 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada di antara kawan kita, dia tidak lepas dari tempat duduknya sebelum dia bersalawat 5 menit bersalawat sallallahu alaihi Muhammad. Apa sebab? Supaya ada hubungan yang baik dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini sama di hadapan Allah. Pembeda kita hanya takwa. Siapa yang berusaha bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, maka dialah yang paling mulia di antara kita. Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga orang bertakwa itu kitalah orangnya. Orang yang bertakwa itu hidupnya enak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ada kesulitannya diberikan Allah jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, itu agak mudah. Yang agak sulit itu adalah nahi munkar, melarang kemungkaran. Kalau berbuat baik, orang bisa berbuat baik, mudah. Salat berjamaah, berzikir, baca Al-Quran, maulid Nabi. Tapi kalau nahi mungkar, ini agak-agak sulit sedikit. Ada orang yang buka jilbab misalkan, kita agak-agak sulit menegurnya. Ada tempat maksiat di sini, itu agak-agak berat. Hanya sebagian orang mungkin yang mau untuk amar nahi mungkar ini maksudnya. Untuk nahi mungkar hanya sebagian orang. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kita ini adalah sebaik-baik umat. Tapi ada caranya supaya menjadi umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, harus mau menyuruh orang kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang manusia berbuat kemungkaran. Melarang manusia dari berbuat kemungkaran. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa keutamaannya kalau kita mau amar ma'ruf? Amar ma'ruf yaitu menyuruh orang kepada kebaikan, nahi mungkar melarang kemungkaran. Kalau ada kita buat di sini, maka apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah kita akan selalu ditolong Allah. Kita akan ditolong Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agamaku, kata Allah, maka aku akan menolong kamu. In tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, pasti kamu akan ditolong. Maka berusahalah kita menolong agama Allah ini semampu kita, sekuat tenaga kita. Yang azan, dia tolong agama ini dengan azannya. Ulama, dia tolong agama ini dengan fatwanya. Pemimpin, dia tolong agama ini dengan keadilannya. Maka kita berperanlah di peran kita masing-masing untuk menegakkan agama ini. Kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat mahal gajinya, besar gajinya, kemudian dia dapat fasilitas, mungkin dapat mobil, dapat ini, dapat itu. Memang dapat fasilitas hebat dia. Di antara kita mungkin dia
dialah kedudukannya agak tinggi, tetapi tanggung jawabnya pun berat. Seorang gubernur misalkan, bagaimana rakyatnya supaya sejahtera, bagaimana supaya tidak ada yang tidak makan. Maka kita pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin jadi umat terbaik, maka tanggung jawab kita pun berat. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, insyaallah akan ditolong Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kedua, apa guna amar ma'ruf nahi munkar ini? Supaya kita menjadi penghuni surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna jannata dayus. Tidak akan bisa masuk surga seorang suami yang dayus. Suami yang dayus itu gimana? Dia rajin sholat, tetapi istrinya tidak berjilbab, tidak apa-apa, biar aja. Biar nanti dari hatinya aja berjilbab, seperti itu. Tidak ada keresahan, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar untuk melarang istrinya keluar rumah itu. Kamu dek, keluar rumah tutuplah jilbabmu, saya bertanggung jawab atasmu. Kalau seorang suami seperti ini tidak ada teguran dari dia untuk anaknya, istrinya, maka kitalah yang duluan masuk neraka. Siapa mengatakan ini? Nabi. Dia beragama tetapi keluarganya dibiarkannya tidak mengamalkan agama. Istrinya tidak menutup aurat, ya, tidak berjilbab. Anak perempuannya udah dewasa, tidak menutup aurat, ya. Dia haji, dia orang soleh, dia orang hebat, tokoh masyarakat dia. Kalau dia tidak ada di masyarakat itu, mana bapak? Mana bapak nih? Orang kehilangan dia. Tapi keluarga dia tidak beragama, nauzubillah, nauzubillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna jannata dayus. Tidak akan bisa masuk surga seorang suami yang dayus, dibiarkannya keluarganya tidak beragama, tidak mengamalkan agama. Kemudian yang ketiga, apa keuntungan amar ma'ruf nahi munkar ini? Kita insyaallah akan menjadi umat yang terbaik. Makanya ada kawan-kawan kita di tablik itu, mereka mempunyai 6 sifat. Termasuk sifat yang keenam adalah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah wa tablik. Selalu mengajak orang kepada kebaikan, menyampaikan agama. Maka setiap hari mereka amar ma'ruf nahi munkar. Ke rumah-rumah, ayo kita sholat pak, ayo kita sholat pak, kita akan mati pak, dunia ini akan kita tinggalkan pak, hidup sementara di dunia, akhirat selama-lamanya. Maka ini adalah harus kita berikan nih, yaitu amar ma'ruf nahi munkar nih, harus kita amalkan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang terbaik. Kalau kita ahli ibadah semuanya, beribadah semua, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, ketika Allah ingin mengazab satu kampung, dilihat satu kampung itu banyak bermaksiat, tapi di situ ada ahli abid, ahli ibadah, ahli baca Al-Quran, rajin sholat, 18.000 orang. Kemudian kata Allah kepada para malaikatnya, turunkan azab ke sana. Para malaikat bertanya, ya Allah, di situ banyak orang alim, orang abid. Kata Allah, sama mereka duluan kasih, karena mereka tidak ada keresahan, tidak ada amar ma'ruf, tidak ada dari hatinya ingin membuat manusia ini takut kepadaku, untuk taat kepadaku. Mereka dahulu azab. Mana orang soleh itu? Dia duluan azab, kata Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Maka kita harus ada keresahan dalam diri kita. Tidak ada agama dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak sholat, itu harus gundah gulana kita. Keluarga kita tidak sholat berjamaah, hati kita itu seharusnya, kenapa seperti ini? Bagaimana seperti ini? Harus ada agama di keluarga saya. Makanya sebagian saudara-saudara kita tablik itu, mereka setiap malam itu membaca buku, baca hadis. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, pentingnya sholat. Ini harus kita contoh juga seperti itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, apa guna amar ma'ruf nahi munkar ini? Supaya turun keberkahan dari Allah, supaya turun keistimewaan-keistimewaan yang tidak masuk di akal, diturunkan Allah. Walau anna ahlal qura, seandainya satu penduduk bumi itu, walau anna ahlal qura, ahli kampung, walau anna ahlul qura amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa,
la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Niscaya kami akan buka rezeki dari langit, dari bumi akan diberikan Allah. Kalau ada seperti ini. Tapi coba lihat kita sholat subuh. Berapa orang yang datang sholat subuh? Kalau kita ingin melihat orang yang beriman asli imannya kepada Allah, dia betul-betul beriman, maka lihat sholat subuhnya berapa orang. Itu asli orang beriman asli yang datang. Tapi kalau kita ingin melihat orang Islam, lihat hari Jumat dan lihat hari raya. Maka tidak ada cara lain lagi kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah kita jauhi. Kita beramar ma'ruf nahi munkar, maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dan kalau kita tidak mau beramar ma'ruf, kita berdoa tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa menangis, maratok, kita berdoa. Tapi kita tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah tidak akan dengarkan doa kita. Semoga Allah menolong kita, Allah menyuruh kita amar ma'ruf nahi munkar, semoga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Fa ya hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna saniyaka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi wallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa ya hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan, khususan ya Allah ila Palestin wa fi China wa fi Thailand wa fi kulli makan ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yatazil qurba wal fahsai wal munkar wal bagh ya'zukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.